Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel Inspire ya. Ini adalah soal latihan terakhir berkaitan dengan power of point ya. Semoga banyak manfaat yang bisa diperoleh ya. Nah, soalnya begini. Sebuah titik terletak di luar lingkaran yang berpusat di N. Dari titik A, tarik garis yang memotong lingkaran di titik B dan di titik C. Titik B terletak di antara A dan C. Dibuat garis CM memotong lingkaran di titik D dan ternyata AD menyinggung lingkaran. Oke. Nah, ketika AD menyinggung lingkaran, maka kita tahu bahwa kondisinya adalah dia tegak lurus seperti itu, gitu ya. Itu barangkali itu diperlukan nantinya. Titik E terletak pada garis AD. Jika panjang AE itu sama dengan 1, kemudian panjang AB itu sama dengan 2, dan panjang BC-nya itu sama dengan 6. Jadi kondisinya seperti ini. Buktikan bahwa AM, DB, CE berpotongan di sebuah titik. Oke. Saya sementara belum membuat garis bantu yang disebutkan di soal ya. AM, DB, CE saya tidak buat garis bantu dulu, tetapi saya coba akan mencari informasi yang kemungkinan besar dibutuhkan di sini ya. Oke. Nah, Eee, karena AD itu merupakan garis singgung lingkaran yang dibuat melalui titik A, maka pikiran kita langsung kepada, Tangen Theorem ya. Oke, saya tuliskan di sini. Berdasarkan dari Tangen Theorem, maka kita akan dapatkan bahwa AD kuadrat itu akan sama dengan AB dikalikan dengan AC. Ya, atau AD kuadratnya berarti sama dengan 2 dikalikan dengan 8 ya, AC-nya sama dengan 8 atau sama dengan 16. Dengan demikian maka AD-nya itu akan sama dengan 4 ya, yang bernilai positif saja ya, karena ini berkaitan dengan panjang ruas garis. Nah, kalau AD sama dengan 4, berarti ED-nya itu sama dengan 3. Saya tempatkan di sana ya, AD-nya sama dengan 3. Oke, nah sekarang kita ke pertanyaannya. Pertanyaannya itu berkaitan dengan garis-garis pada suatu segitiga melewati sebuah titik atau enggak, atau yang kita kenal dengan konkaren gitu ya. Jadi kita akan buktikan bahwa AM, DB, dan CE itu konkaren atau melalui sebuah titik. Nah, saya coba akan melukiskan kondisinya ya, walaupun ini sebenarnya juga tidak diperlukan ya, tetapi biar punya gambaran ya. Jadi saya akan menarik garis BD, saya akan menarik garis CE, CE-nya saya akan tarik garis. Oke. Dan yang terakhir saya akan menarik garis AM. Garis AM. Jangan terpengaruh pada gambarnya ya. Jadi ini sebenarnya gambar ini saya buat tidak apa ya, menggunakan ukuran yang sesungguhnya ya. Kalaupun kita bisa melihat dengan gambar itu, yo sudah jelas Pak itu melalui sebuah titik, itu jangan dipakai ya. Karena dasarnya itu bukan gambar, dasarnya bukan gambar. Oke. Nah, anggap kita tidak melihat garis-garis tersebut melalui sebuah titik ya. Kita akan menggunakan teorema kebalikan dari de Siva ya, teorema kebalikan dari de Siva. Nah, teorema kebalikan dari de Siva harus kita ingat nih ya. Kalau lupa ya agak repot nanti ya. Nah, pada segitiga ADC, pada segitiga ADC, kita tahu bahwa AM
kemudian BD, kemudian CE, itu yang kita kenal dengan nama transversal sudut. Gitu ya. Ingat berkaitan dengan Josefa maka kita larinya kepada transversal sudut gitu ya. Maka di sini akan berlaku begini ya bahwa ADE dikali dengan DCM dikali dengan CAB ini dapat kita tuliskan dalam perkalian perbandingannya yaitu EA berbanding dengan ED dikali dengan MD berbanding dengan MC dikali dengan BC berbanding dengan BA. Nah, sekarang kita coba lihat. EA berbanding ED. Nah, itu kan sudah diketahui ya, yaitu sama dengan 1 berbanding 3. Dikali MD berbanding MC. Ingat, karena M itu adalah suatu pusat lingkaran, maka MD itu jari-jari, MC jari-jari, maka perbandingannya adalah 1 berbanding 1. Nah, sekarang BC berbanding BA. BC berbanding BA itu sama dengan 6 berbanding 2. Oke, nah dari situ maka kita akan mendapatkan hasil kalinya itu sama dengan 1, gitu ya. Oke. Nah, dari sini maka kita bisa mengatakan dengan teorema kebalikan itu ya. Karena EA berbanding ED dikali dengan MD berbanding MC dikali dengan BC berbanding BA itu sama dengan 1, maka garis-garis tersebut yaitu AM, BD, dan CE itu adalah melalui satu titik ya. Melalui satu titik atau yang kita kenal dengan nama concurrent gitu ya. Nah, ini kan beberapa teori jadi kepake semua di sini ya. Tengen teorem, kemudian teorema kebalikan dari Josefa kita pakai gitu ya. Ini menariknya soal-soal yang berkaitan dengan soal kompetisi. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu dari Inspire.